Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Tugas modul 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Novita Nawangsari, SOS, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pacitan. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. A. Dalam pembelajaran, saya selalu mengutamakan penguasaan materi oleh siswa sesuai target yang telah ditentukan. Saya berusaha keras untuk menyelesaikan semua materi tersebut tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi oleh siswa yang belum mampu memahami materi tertentu. B. Saya kurang memperhatikan aspek dalam diri siswa, bahwa siswa mempunyai potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda yang harus dikembangkan supaya tumbuh dengan optimal. C. Saya kurang memahami karakter dan latar belakang siswa, sehingga pembelajaran yang saya berikan kurang bervariasi dan belum dapat memenuhi kebutuhan setiap siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. D. Saya tidak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah benar dalam mendampingi anak belajar. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. A. Tugas pendidik adalah menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, seorang pendidik harus mampu untuk menggali, menuntun, mengarahkan, serta mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa sehingga bisa tumbuh secara optimal. B. Pendidik harus mampu menjadi pamong yang mendidik dengan hati sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dan menerapkan semboyan Ing ngarsa sung tulodo. Di depan ia menjadi teladan atau contoh yang baik
bagi para siswa. Igmatio Mangunkarso di tengah menjadi pendorong atau pemberi semangat, dan Tut Puri Handayani di belakang mengamati kemajuan para siswa. C. Pendidikan anak menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam, lingkungan alam, tempat anak berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya dan kodrat zaman. Perubahan yang dinamis dari waktu ke waktu yang harus selalu diikuti agar anak bisa beradaptasi dengan zaman. D. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Jadi, pendidikan budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam proses membentuk pribadi anak agar menjadi pribadi yang baik sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. E. Pendidikan yang menghamba pada anak dengan memperhatikan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan serta kemampuan individu. Dalam pembelajaran, siswa sebagai subjek pembelajaran diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya. Sedangkan guru sebagai fasilitator harus bisa menuntun dan menghadirkan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? A. Menerapkan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi saja, tetapi juga memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi siswa serta mencari solusinya. B. Merancang metode pembelajaran yang bervariasi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, sehingga siswa mengikuti pembelajaran dengan bersemangat dan mau berpartisipasi aktif selama pembelajaran. C. Melakukan refleksi dalam setiap pembelajaran untuk memperoleh informasi positif dan negatif terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dan menjadikannya sebagai bahan observasi untuk mengetahui sampai mana pencapaian kegiatan pembelajaran bisa memberikan kepuasan bagi siswa. D. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang berwawasan sosiokultural dalam pembelajaran untuk mempertahankan keunggulan nilai-nilai luhur yang terdapat pada budaya daerah
yang berkearifan lokal, sehingga nilai-nilai kebudayaan daerah tidak dilupakan oleh siswa. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.